Kami memperkirakan kuartal 3 ekonomi Indonesia tumbuh 4,6%. Ini lebih lambat ya dari kuartal 2 yang sekitar 7,1%. Kenapa gitu ya? Kita tahu ini semua karena sebagian besar karena memang ada PPKM gitu ya, pengetatan kebijakan mobility gitu ya. Ini yang membuat permintaan domestik itu akan terkena dampaknya. Cuman di sisi lain kita melihat permintaan ekspor itu masih cukup besar gitu. Jadi kalau kita lihat, memang kalau kita lihat dari nominal dari angka volume value nilai dari ekspor itu sedikit melambat. Tapi kalau saya bisa ambil data dari Bank Indonesia, dari volume non oil minyak dan gas kita itu masih bertumbuh gitu ya, dan masih cukup kuat double digit pertumbuhannya. Nah, jadi secara keseluruhan kemungkinan akan agak sedikit soften, cuman dengan adanya pembukaan ekonomi lebih lanjut, di mana kita bisa lihat sektor tourism sudah mulai dibuka kembali, belajar tatap muka juga sudah mulai perlahan-lahan dengan uji coba, gitu ya. Dan kita lihat juga bisa kita amati juga perkantoran atau sektor produksi juga sudah mulai kembali perlahan-lahan normal gitu. Kami masih yakin di kuartal 4 harusnya lebih baik gitu ya momentum pertumbuhannya. Jadi mungkin overall untuk tahun ini kita masih lihatnya di kisaran 3,9% pertumbuhannya. Baik, 3,9% untuk full year 2021 ini. Seperti apa optimisme di kuartal 4 ini? Karena kalau kita lihat ini kan akhir tahun biasanya jadi momen juga, akan lebih banyak konsumsi. Apakah bisa cukup untuk menggenjot perekonomian? Saya rasa bisa ya, apalagi kalau kita lihat terutama dari mobility gitu ya. Kalau kita pakai data-data misalnya contohnya dari mobilitas di Google gitu ya, itu kelihatan sekali ada peningkatan yang cukup tajam. Jadi kalau kita lihat Google Mobility Report itu activity-nya sudah kembali lebih tinggi dari aktivitas tertinggi yang kita lihat di bulan Juni gitu ya. Jadi harapannya sih kemarin memang September udah lebih tinggi, tapi kalau kita lihat data terakhir baru Oktober gitu. Tapi kelihatannya momentum ini akan terus berlangsung. Apalagi kalau kita lihat di kuartal 4 ini kelihatannya pemerintah akan menggenjot stimulusnya gitu. Karena memang kalau kita lihat kan di pertengahan tahun ini masih relatif cukup lambat ya disbursement-nya. Jadi saya rasa di kuartal 4 ini dengan anggaran yang ada, tax revenue yang cukup baik gitu ya, saya rasa pemerintah ada ruang untuk menggenjot dari spending-nya. Baik, artinya ini menjadi satu pendorong pertumbuhan ekonomi di sisa 2021 begitu ya. Kalau faktor penekannya Anda lihat apa saja? Ya, mungkin resikonya ya mungkin dari pertama kalau misalnya ternyata COVID-nya dengan liburan ini naik lagi gitu ya, itu mungkin itu memang masih tetap menjadi resiko utama gitu. Dan yang kedua juga di kuartal 4 ini kita melihat support dari komoditi itu mungkin mulai akan melambat ya. Saya tetap melihat sih komoditas tetap akan favor, tapi maksudnya lebih tetap mendukung ekonomi Indonesia di kuartal 4, tapi mungkin tekanannya tidak sekencang apa yang kita lihat di kuartal 3 ini. Apalagi kalau kita lihat kan juga dari harga coal di China gitu ya, domestik batu bara di Cina itu udah mulai agak sedikit melambat gitu ya, dengan adanya perbaikan produksinya yang digenjot lagi, importnya mulai digalakkan lagi gitu. Jadi trennya mungkin nggak sekencang di kuartal 3 gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.